Jadi saya ngomong sama Mas Seto ini renungan Mas Seto ya, renungan. Ini bab makan durian ya, makan durian. Subhanallah, durian ini satu kalau dibuka isinya satu atau banyak? Banyak, betul ya? Satu kalau dibuka isinya banyak. Hebatnya ya, maha kayanya Allah, maha baiknya Allah. Buah itu diambil satu, Allah jamin sama kita. Jangan khawatir, satu yang kamu makan ini, kalau kamu buang bijinya akan tumbuh yang banyak. Jadi jangan takut kalau duriannya habis. Jangan takut duriannya habis, makan saja. Yang penting makannya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rampung ya Alhamdulillah. Dibuka isinya banyak. Dan biji durian ini kalau kata orang Jawa ibarat pelok dibuang gitu ya. Ya walaupun lama, tapi lama-lama jadi pohon durian. Ya untuk generasi berikutnya itu bisa menghasilkan buah durian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan buah yang kalau dibuang itu nanti manfaat ya, bijinya bisa menghasilkan buah yang sama. Subhanallah. Jeruk itu kalau dimakan bijinya banyak atau sedikit? Jeruk normal ya, jangan ngomong jeruk yang tidak normal. Karena ada jeruk yang enggak normal gitu ya. Jeruk tanpa biji ya, itu kan rodok enggak normal. Normalnya jeruk bijinya banyak atau sedikit? Banyak. Jadi jeruknya kita makan, biasanya bijinya kita telan atau kita buang? Dibuang. Nanti kalau dibuang di tanah sama bumi dipelihara. Dipeluk sama bumi, ya, disayang-sayang sama bumi, jadinya apa? Pohon jeruk. Setelah itu pohon jeruk membuahkan apa? Pelem? Enggak. Tugasnya itu sama, pohon jeruk yang membuahkan jeruk. Betul ya? Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala sudah siapkan untuk manusia, jangan khawatir, perutmu enggak akan kelaparan. Di muka bumi sudah disiapkan semuanya. Yang penting satu, sholat, puasa, ibadah, taat. Jadi orang yang melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Nah ini renungan saya bab durian. Ya Masya Allah, dari situ saya tambah mantep. Urip kok digawe ruwet. Ya, hidup itu mudah kok dibuat susah. Yang penting yuk kita taat. Termasuk taat saya sore hari ini yang paling saya sukai, makan lodeh dan oseng-oseng. Wah, kenapa? Karena itu masakan ibu saya, khusus masakan saya, gak masakan yang lain. Pengen tak masak nopo. Wah. Diskusi dulu tuh semalam ya. Ya apa lodeh, apa oseng-oseng gitu. Saya bilang lodeh saja. Pengen oseng-oseng, ya oseng-oseng ya penak. Ya ternyata munculnya lodeh sama oseng. Nah itu lihat ibu saya kan senyum-senyum. Itu kan ganjarannya buat saya kan luar biasa. Buat jenengan mungkin biasa-biasa saja. Nah saya suka amal yang begini-begini. Ringan, mudah tapi pahalanya luar biasa. Judulnya nyenengno wong tuwa. Birrul walidain. Nah pada sore hari ini saya mau ngajak semuanya untuk kembali mendengarkan nasihatnya seorang ulama tentang bagaimana kita ini melihat ya, kemahabesaran dan kemahamampuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha besar dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini coba saya mau ngajak merenung dikit, enggak usah banyak-banyak, dikit saja. Enggak usah banyak-banyak ya, dikit saja. Nanti kalau banyak-banyak tambah pinter. Ya, dikit saja, tidak usah banyak-banyak. Merenung. Sebentar saja kita merenungkan. Air yang ada di jagat raya ini jumlahnya sama atau berkurang? Di bumi ini loh, airnya sama atau berkurang? Sama ya. Mau diminum, mau dibuang, mau disimpan. Itu air jumlahnya enggak pernah kurang. Betul? Ya, air jumlahnya enggak pernah kurang. Satu itu. Yang kedua,
nafas nih, udara yang masuk. Kalau masuk namanya apa? Oksigen. Udara ini ya, hawanya namanya oksigen. Nanti kalau kita keluarkan namanya udah berbeda, betul? Tapi yang kita keluarkan berbeda ini ketemu lagi dengan yang ada, nanti juga dirubah jadi oksigen. Masya Allah. Pertanyaannya, oksigen ini yang ada ini kita perlu manggil, nyari atau datang sendiri yang di sini loh? Oksigen. Enggak toh ya. Ini kan enggak ada rasanya. Keluar, masuk. Betul ya? Enggak ada rasanya. Air. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sistem yang dahsyat ini? Air enggak bisa keluar meninggalkan bumi. Judulnya air mau melarikan diri dari bumi. Wah, bosen nyawang menungso. Airnya udah bosen lihat kita, airnya pergi ke langit. Cus. Sampai di langit airnya ditahan. Berhenti, menurut. Airnya berhenti. Shh. Membeku. Jadi apa dia? Awan. Betul ya? Nah, awan kemudian dibawa sama angin. Pergi kamu. Ya, nggak boleh tinggal di sini. Shh. Dibawa sama angin atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gara-gara dia itu tadi sok sama kita itu airnya, ya nggak mau sama kita, sama Allah disuruh pindah ke tempat yang jauh, minggir sana ke sana. Air yang tadinya di Solo, di Pasar Kliwon naik ke atas, dibawa sama angin pindah ke Sukoharjo, ya diturunkan di Sukoharjo, biar kenalan dulu sama warga Sukoharjo, nanti balik juga ke Solo, kan begitu ya. Ini lihat nih, caranya Allah Ta'ala membuat air itu naik, kemudian airnya gak boleh pergi, tetap ada di muka bumi. Kalau airnya diminum manusia, manusianya is dead. Manusianya is dead, sedo, tewas, wafat, gugur, meninggal, masuk mati juga enak ya. Pindah ke alam barzah manusianya, di tubuhnya masih ada air enggak? Masih. Dikubur. Airnya diambil siapa? Tanah. Diambil sama bumi. Setelah itu meresap ke dalam, ya nanti mengalir, ada yang diambil akar, dijadikan bahan untuk dia tumbuh, jadi itu tumbuhan dan lain sebagainya. Allah yang maha luar biasa itu, kira-kira kalau mau ngasih rezeki jenengan itu mudah atau susah? Mudah ya. Jadi seharusnya kita tentang rezeki ini nyantai atau perlu bingung? Nyantai atau perlu bingung? Seharusnya. Nyantai. Tapi nyatanya pakai bingung. Nggak perlu lagi pakai bingung. Bingung urusan rezeki. Nah, karena Allah akan memberi karunia pada hambanya sesuai besarnya semangat kita minta sama Allah Ta'ala. Nah kalau kita tahu Allahnya maha besar, maha kaya, maha mampu, maha kuat, maha baik dan lain sebagainya, kita kan mintanya ya semangat tuh ya. Misal kita punya teman, kok teman kita itu baiknya luar biasa, duitnya itu nggak ada titiknya itu ya. Nolnya nggak mandek-mandek itu. Saking banyaknya duitnya. Nah, terus maha baik luar biasa. Dan dekat sekali sama kita. Kita kalau mau minta kan nggak sungkan-sungkan tuh. Karena nggak bakal kurang duitnya. Betul ya? Yes, itu omah kono ki nggo aku. Ya. Itu di showroom ada mobil 10, tolong borongkan buat saya. Ya temennya ngakak. Masya Allah gitu. Kamu percaya saya mau kasih kamu semua itu? Oh percaya, walau mau awakmu kok. Kamu orangnya baik banget dan masa kamu nggak mau ngasih saya? Konco kecil itu. Ya teman dari kecil. Karena dipandang begitu oleh kawannya, diakui kekayaannya, kebaikannya, maka temannya tadi juga akan nyoh. Betul kan ya? Tapi yang lain mungkin nyawang, apa dikei yo? Apa gak kakean? Akhirnya mintanya sedikit. Saya minta permen sakdus. Ya, terus permen sakdus. Dapatnya permen sakdus, 1 dus. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha semuanya,
Maka kalau minta sama Allah jangan ngukur sesuai kemampuanmu, tapi mintalah pada Allah Ta'ala sesuai kemampuannya Allah. Kalau minta sama Allah jangan melihat ya kecilnya keinginanmu, tapi lihatlah maha besarnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha mampu memberi yang besar. Ya, jangan lihat pelitmu, tapi lihatlah dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maha dermawan. Karena Allah akan ngasih seperti itu, sesuai besarnya semangat. Nah kita sama Allah Ta'ala ya begitu. Mintalah yang besar, makanya semangatnya dijadikan besar. Jangan semangat hanya untuk dirinya sendiri. Saya pengen ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Orang tua saya, kakak saya, adik saya, teman saya, sahabat saya, tetangga saya, sepupu saya. Sak dunia yang besar. Nah kalau semangatnya besar, nanti Allah ngasihnya juga besar. Tadi kalau semangatnya kecil, udah sepeda ontel nggak apa-apa, Bib. Cukup, ya sentuh sepeda ontel. Dapatnya itu. Karena semangatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau niatnya untuk menyenangkan orang banyak, ya untuk hal-hal yang baik yang sangat banyak, Allah akan memberi sesuai dengan apa yang ada dalam hati hambanya tersebut.